Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Pak Ovin, Pak Mokles, Pak Subhan, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul silaturahmi dalam rangka tolakul ilmi sekaligus refleksi diri. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, refleksi itu adalah sebuah introspeksi diri atau muhasabah dalam bahasa Arabnya yang dilakukan dengan cara melihat kembali dan merenungkan berbagai hal yang terjadi dalam hidup, ya paling tidak setahun terakhir ini, seperti pengalaman, kebiasaan, keputusan demi menjalankan hidup yang lebih baik di masa depan. Ya, kebiasaan kita selama 1 tahun ini misalnya apa? Nongkrong boleh ya Pak, ya. Tapi kapan? Ini ya. Silakan. Jadi melihat kembali setahun yang lalu, apa yang telah kita perbuat, kita evaluasi. Jelas yang nggak baik itu kita tinggalkan, yang baik kita tingkatkan. Tujuan refleksi itu apa sebetulnya? Ya kalau secara umum adalah menjadi hamba yang takwa. Takwa itu apa? Takwa itu sebetulnya menghindari dari hal yang membahayakan, yang menyakitkan. Maka kalau itu kita hubungkan dengan ittaqullah, ittaqullah itu kita menghindari dari siksaan Allah, dari azab Allah. Caranya bagaimana? Kita menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi menyelamatkan diri dari hal yang menyakitkan, yang menyengsarakan. Bahasa mudahnya begini takwa itu. Seseorang masuk hutan. Di hutan itu kan banyak. Ada duri, ada binatang buas, ada dahan yang malang melintang. Mungkin di sana ada jebakan-jebakan, jogangan yang bisa membuat kita terpelosok. Nah, tatkala kita masuk hutan itu bagaimana supaya kita ini terhindar, ya, terhindar dari diri, terhindar dari binatang yang akan mengancam kita, terhindar dari jurang yang mungkin membuat kita terpeleset. Nah, kalau kita bisa selamat, ya berarti takwa kita itu baik. Dalam Islam itu syariah itu kan isinya 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Kalau iman itu menyangkut kepercayaan. Orang yang beriman disebut mukmin. Kalau Islam itu apa? Islam itu pengamalan daripada iman. Orang yang Islam itu perlu dibuktikan. Dibuktikannya dengan apa? Dengan Islam. Nah, Islam itu apa? Ya taruhlah yang rukun Islam itu. Maka orang Islam itu disebut dengan Muslim. Yang ketiga, ihsan.
Ihsan itu etika. Etika dalam mempercayai akan akidah kita. Etika dalam beribadah. Orang yang melakukan ihsan itu disebut muhsin. Nah, di mana posisi takwa? Orang disebut takwa itu bila telah menjalankan ketiganya itu. Ya iman, ya Islam, ya ihsan. Berat memang, tak mudah. Jadi itu, saudara sekalian, maka kita ini diminta oleh Allah supaya takwa, ya, supaya takwa. Jadi sekali lagi, takwa itu adalah bagaimana kita menjadi mukmin, menjadi muslim, dan jadi muhsin. Orang Islam, Muslim itu belum tentu mukmin, belum tentu mukmin. Tapi kalau orang mukmin itu sudah tentu Muslim. Berbuat baik. Saya ini terus terang saja iri dengan panjenengan kalau berbuat baik. Panjenengan ini kan dakwah di bidang kesehatan. Ini panjenengan sadari enggak? Tidak setiap orang itu bisa dakwah di bidang kesehatan. Maka nanti apalagi rumah sakit kita ini kan rumah sakit Islam, rumah sakit apa? Syariah. Ini luar biasa, luar biasa. Perbankan BPS Al-Mabrur itu juga bagus, ya. Nggak banyak rumah sakit yang seperti kita ini yang menerapkan prinsip syar'i. Kemudian saudara sekalian, cara berefleksi, bersahabat dengan orang soleh. Hal tersebut dibutuhkan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan meninggalkan dalam hal yang tidak baik. Bergaul dengan orang yang soleh di grup WA panjenengan, itu pasti dari berbagai komunitas, ya. Nah, apakah komunitasnya itu orang yang baik-baik? Kalau orang yang baik-baik suka pengajian, itu ada istilah one day one hadis, setiap hari muncul, bagus. Kalau WA di grup panjenengan itu orang yang suka sepak bola, wah sudah, ngupas sepak bola itu sampai apa? Semalam menang mana Arsenal dengan sekarang klasemennya tertinggi siapa? Manchester City, wah sekarang sudah agak terpuruk. Jangan-jangan nanti nggak masuk 5 besar. Nah sekarang yang lagi itu siapa? Liverpool. Ini kalau Liga Inggris. Dan Salah itu sekarang sudah dalam apa? Golnya itu sudah melebihi siapa? Haaland. Wah itu pasti ramai. Kalau grup panjenengan itu grup kulineran, mesti warung ngendi mesti apa? Warung sate Solo tekan Jogja cacahe piro? Wapal aku piro? 1,3. Nek ra percaya itu mendiri. Jadi siapa sih pergaulan kita ini? Kalau orang soleh itu kan bisa mengingatkan kita dalam kebaikan dan meninggalkan yang tidak baik. Dan ya tidak menutup diri dari masukan orang lain walaupun dari bawahan. Oke. Ya kita semua menduduki dalam kepemimpinan apa di rumah sakit ini. Seandainya ada masukan, meskipun masukan itu dari bawah, oh itu kita harus bersyukur, berterima kasih. Sebab apa? Ada yang mengingatkan. Sebab kadang-kadang orang mau mengingatkan itu juga segan. Wah saya nanti disangka, nggak usah. Kalau memang itu lebih baik, kalau memang itu salah, ya sudah sampaikan saja. Ya semua anak keturunan Adam berpotensi mempunyai salah. Kalau Bani Adam khata,
wa khairul khata' at-tawwabun. Setiap Bani Adam itu mempunyai kesalahan dan sebaik-baiknya kesalahan adalah bertobat. Ya. Jadi bertobat. Setiap kita itu punya kesalahan. Tapi kesalahan kita itu mungkin ya nggak parah-parah amat lah. Ya. Kesalahan di keluarga, kesalahan di institusi kita, kesalahan dalam mentaati perintah Allah. Nah, karena itu, ya, ini loh bedanya orang Islam dengan orang yang munafik. Kalau orang munafik itu apa? Orang munafik itu enggan bermuhasabah dan bertobat serta tidak mau mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa mereka, seperti terbongkarnya tipu daya, pengkhianatan mereka, sifat menyalahi janji dan lain-lain. Ini dalam Al-Quran itu disebutkan ya karakter orang munafik itu. Awala yarana annahum yuftanuna fi kulli am marratan aw marratain summa la yatubuna wa lahum yatadzakkarun. Dalam setahun itu paling tidak ada 2 cobaan, ya. Tapi cobaan itu tidak menjadi pelajaran bagi orang-orang munafik dan mereka dengan sombong tidak mau bertobat. Maka kalau ada evaluasi per semester itu bagus, sebenarnya itu sebagai ujian juga ya. Untuk evaluasi juga. Jadi evaluasi memang tidak mesti harus setiap tahun, mestinya setiap hari. Tapi kalau di institusi seperti kita ya setiap semester itu sudah bagus. Manfaat berefleksi. Yang pertama, mempunyai kesempatan untuk beramal soleh dalam rangka menghadapi hari akhir. Ya, hari akhir yaumul qiyamah. Kita tuh masih punya kesempatan untuk beramal soleh. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil 'ardil akbar. Koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisab dan berhiaslah dengan amal soleh untuk pagelaran agung pada hari kiamat kelak. Ya, untuk menghadapi hari kiamat kita harus memang sudah mempersiapkan. Kalau tatkala dalam perjalanan hidup kita ini ada salahnya, ada khilafnya, ada dosanya, loh Rasulullah memberi solusi. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanat tamhuha. Hendaklah kalian itu bertakwa kepada Allah, ya, dan ikutilah perbuatan yang negatif itu dengan perbuatan yang positif. Wajarlah orang melakukan kesalahan, tapi kesalahan-kesalahan tadi itu supaya ditutup dengan perbuatan yang itu akan menghapus. Bapak sekalian, ini ada di zaman Rasul itu ada kasus dan sebetulnya kasusnya berat sekali. Waksi itu kan pembunuh Sayyidina Hamzah, pamannya Rasul. Kalau panjenengan sudah haji, makamnya Hamzah itu ada di Bukit Uhud itu ya, di lembah Bukit Uhud. Itu jenderal Islam dan yang membunuh adalah Waksi. Ya. Jadi pembunuh jenderal ini nggak main-main. Waksi itu kalau mau bunuh orang nggak mau yang cepede-cepede itu nggak mau. Dia yang top itu siapa? Diincar. Tapi suatu ketika Waksi ini apa? Dia seperti mendapat hidayah, sadar. Ya. Tak pikir-pikir keutamaan Islam itu bagus. Tapi bagaimana ya saya mau masuk Islam?
Lawang saya ini orangnya sudah kayak begini. Tapi akhirnya dia menghadap pada Rasulullah. Ya Muhammad, araftu fadilatal Islam. Saya tahu keutamaan Islam. Walakin kaifa nahnu natub. Tapi bagaimana saya ini harus bertobat? Saya ini sejelek-jeleknya orang lah. Mungkin kalau dibahasakan dengan bahasa kita, molimo itu pernah dikerjakan semua. Itu berat semua. Bukan bunuh orang, yang dibunuh pun nggak sembarangan. Ya. Laqad qatalna ashab Muhammad. Tentara-tentara yang top itu saya bunuh, termasuk jenderalnya itu mati dari tangan saya. Loh, saya buka kartu saja sama panjenengan Muhammad. Bakot abadnal asnam. Tuhan yang kami sembah itu ya berhala-berhala itu, patung-patung itu. Wasyaroknal khumur. Minuman khamr. Ya. Itu jenis apa saja itu pernah saya nikmati, dari pil koplo, narkoba, ekstasi, apa tuh yang mereng-mereng itu, topi mereng, siapa kok ya apal pak, pokoknya ini tuku apa ya? Di Sukarjo itu kan wah keterlaluan sekali itu pak, masuk ada jalan namanya Jalan Ciu. Kok seperti nggak ada jalan lain gitu ya. Ya mungkin di situ banyak produksi jin. Wanita mana yang tidak kenal dengan saya Muhammad? Soal mencuri, aduh. Oh, sekarang mencuri itu tidak harus pakai celurit, tapi pakai pulpen pun jadi. Tapi pulpen ini lebih tajam daripada celurit. Loh itu saya sudah buka kartu aja. Orang seperti saya ini ketututan enggak? Bisa diampuni enggak? Ya kalau kesalahan kita itu mungkin ya tidak separah paksi kan. Rasulullah tatkala itu dia saja merenung. Tapi enggak begitu lama turun wahyu. Nanti buka Al-Furqan ayat 69-70. Apa jawaban Rasul? Waksi, insya Allah kesalahan kamu, khilaf kamu, dosa kamu itu terampuni. Bisa. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Satu. Illa man taba. Syaratnya kamu harus tobat. Kalau dalam bahasa Arab taba itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu past tense. Telah tobat. Insya Allah saya bisa. Ada syarat yang lain? Ada apa itu? Wa amanah. Kamu beriman. Saya usaha. Masih ada yang lain? Wa amila amalan sholihah. Berbuat amal saleh, amal kebaikan. Yubadilullah sayyatahum hasanah. Allah akan mengganti perbuatan-perbuatan yang negatif itu dengan perbuatan yang baik. Dan Allah itu adalah Maha Pengampun. Ini itu aja sekelas siapa? Waksi. Itu kalau di negara kita dihukum, hukumannya cari pasalnya susah. Lembaga pemasyarakatan di LP, Pak. Wah, saya senang pengajian dengan panjenengan itu sumringah kabeh, senang. Nah, ngisi pengajian di LP itu wah itu nyekupro. Saya
Loh Mas, kenapa saya main di sini? Wah, saya narkoba Pak. Ada pejabat juga. Wah Mas Mokhtar, loh saya main di sini Pak. Iya Mas, saya ini dijorok ini. Ya ini karena masalah apa? Ya berbau politik lah. Oke. Orang beriman bila ada dorongan untuk bermaksiat, mereka segera sadar bahwa hal tersebut merupakan godaan setan. Kemudian menyerahkan diri kepada Allah agar terpelihara dari kebinasaan akibat rayuan setan. Berkat kesadarannya mereka terhindar dari jebakan setan. Sedang yang masuk itu maksudnya perangkat setan ialah orang yang lalai kepada Allah dan kurang mawas diri. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa bila mereka ditimpa waswas dari setan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Ya. Jadi tanda-tanda orang yang bertakwa itu begitu ada godaan setan, udah nggak jadi aja lah. Mau mencuri nggak jadi, mau melakukan bermesraan yang bukan pasangannya, jangan. Sebab dia tahu akibatnya nanti. Bila dalam perjalanan hidup terhadap kekurangan, kesalahan, bahkan terperosok di lembah kehinaan, masih mempunyai kesempatan untuk bertobat dan memohon ampunan sehingga akan diperoleh keberuntungan dan kebahagiaan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tobat. Kita evaluasi dalam setahun kemarin. Kalau ada salah kita, ya kita bertobat. Ya cuman kesalahan kita itu kepada siapa? Kalau kepada Allah tobat, kalau kepada orang lain ya minta maaf. Jadi kalau kita punya kesalahan sesama kita, itu kok mbak terus berdoa, ya Allah semoga kesalahan saya pada Pak Mukhlis mau mengampuni saya, mau beri maaf pada saya, mintanya pada Allah. Ya bukan begitu, ya tapi langsung aja nemu Pak Mukhlis. Pak Mukhlis, kemarin saya ini telah melakukan kesalahan, saya mohon maaf. Jadi ini hablum minan nas. Nah, ini kalau soal hutang piutang, pinjam meminjam, wah ini terus nggak bisa, ya harus diselesaikan dengan muamalah yang baik. Anjuran berefleksi dan perencanaan ke depan. Setiap mukmin senantiasa dianjurkan untuk berefleksi dan membuat perencanaan dalam kehidupannya. Sebab setiap individu apapun perannya, dia adalah pemimpin yang kemudian akan dimintai pertanggungjawab atas kepemimpinannya. Hal tersebut untuk mengetahui akan siapa dia sebenarnya. Setiap individu pada dasarnya memiliki kekuatan di samping kelemahannya. Begitu pula mempunyai peluang di samping ancamannya. Maka analisis tentang keberadaannya menjadi penting dan perlu. Sebab itu kadang-kadang juga perlu untuk diri kita ya. Setelah saya ini siapa sih? Who is I? Man ana? Siapa saya sebenarnya? Dan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman yang kita miliki, itulah sebetulnya nanti mengarah pada apa? Al-muhasabah, berefleksi. Ini perintahnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, maksudnya akhirat. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi bapak-bapak dan saudara sekalian, serta ibu-ibu, titik tekan ayat tersebut di atas adalah takwa. Tadi takwa sudah saya singgung, dan persiapan menghadapi hari esok. Hari esok itu pentoknya adalah kiamat. Oleh karena kita masih diberi kesempatan untuk mengarungi kehidupan di dunia ini, maka pada kesempatan ini perlu adanya refleksi dan rencana untuk meraih ketakwaan. Ya. Nah, persoalannya aspek apa yang harus kita refleksi dan kita rencanakan untuk meraih takwa? Ya. Yang pertama, keluarga. Coba di keluarga kita masing-masing, kita itu melakukan refleksi. Ya. Yang pertama, bagi yang belum nikah, tapi insya Allah sudah nikah semua nih. Ada yang belum? Wah, ini perlu juga untuk berefleksi. Jadi bagi yang belum nikah, dengan siapa kita akan menikah? Wah, ngel. Kapan akan menikah? Loh, ini harus direncanakan. Kalau nggak direncanakan nanti kebablasan. Ya. Apa kriteria calon? Kalau kriteria calon itu kan yang hadis Rasul yang 4 itu kan ya. Mau dipilih yang mana? Yo, kalau saya yang ganteng mesek no Pak. Ganteng enak. Kantongnya bolong. Yo, pokoknya sing sugih sih. Sugih nek. Sumbing hasilnya ini. Jadi orang itu mesti ada kelebihan dan kekurangan. Ya jelas orang yang takwa Pak. Orang takwa orang didik itu pokoknya gelem. Maka itu selera. Mau mendahulukan kecantikannya boleh. Kalau misalnya ada kekurangan agamanya, panjenengan bertanggung jawab untuk ya, mengarahkan dalam hal keagamaannya. Tapi kalau orang sudah berakhlak itu insya Allah jaminan. Syukur, sing pinter, sing ayu, anak tunggal, anak wong sugih, pendidikannya tinggi. Ning sing nyerah iki wong 100. Berani nggak bersaing dengan orang sekian. Jadi kan teorinya tuh gini toh. Kalau seseorang itu banyak kelebihan, itu biasanya peminatnya banyak. Kelebihan itu tidak harus fisik loh ya. Kelebihan akhlaknya, kelebihan kepandaiannya, kecakapannya, keterampilannya, dan lain sebagainya. Nah, untuk menuju itu tuh ada hambatan enggak? Hambatannya apa? Terus kemudian apa solusinya? Sudah antar kedua ini sudah sama-sama cocok, tapi orang tuanya nggak setuju. Gua Melayu aja. Apakah ini solusi? Lo yang ngawur kayak gitu tuh nggak sedikit. Semua sudah setuju, orang tua sudah setuju. Ya, tapi tiba-tiba ada orang yang mengganggu, yang memfitnah. Banyak sekali persoalan.
Terus yang kedua, bagi yang sudah berkeluarga, akan kita ajak kemana bahtera keluarga dituju, baik pasangan maupun putra putri kita. Halo Pak, setelah kita menikah, setelah istri kita itu mau kita ajak kemana? Bu, kalau sudah punya putra putri Bu ya, itu kita itu menginginkan putra putri yang bagaimana? Soleh, solehah. Nah terus caranya gimana? Langkahnya apa? Oh ini yang harus dipikirkan. Dan kemudian apa? Hambatannya apa? Ya. Terus bagaimana bisa tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Oh ini harus dirancang. Harus dirancang. Pengen putranya sekolah di kedokteran, ya, mestinya dari awal itu sudah diarahkan ke sana. Ingin anaknya itu pandai di bidang tertentu, diarahkan. Tapi memang kadang-kadang itu direncanakan aja, kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, banyak sekali orang yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Ya, saya itu termasuk keblasuk juga. Tapi ya nggak apa-apa. Ya. Tapi alhamdulillah masih ada manfaatnya bagi orang lain. Adakah problem yang dihadapi oleh bapak ibu kandung dengan ibu bapak kandung? Loh, di keluarga itu kadang-kadang punya masalah tuh dengan bapak ibu kandung kita. Nah, bagaimana dengan mertua serta saudara-saudara kita yang lain? Kalau ada masalah itu mestinya dipecahkan. Ya. Mosok bujuki suaminya, kono ndang jaluk warisan, kok selarat duman, bapakmu celak mati, kono kan jaluk jatah. Nah, tapi yang mojok-mojok siapa? Justru sisiannya. Ini kalau kejadian terakhir ini kan kita ngeri Pak ya. Mosok seorang bapak Yun Sewu itu berbuat cabul terhadap anaknya. Masya Allah, naudzubillah. Bukan berhenti di situ, kakeknya itu juga berbuat cabul sama cucunya tadi. Ya Allah, ini zamannya memang sudah. Kemarin ada anak bunuh ibunya, Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ya. Ini biasanya yang ada masalah ini dengan bapak ibu mertua. Padahal kalau dalam konsep Islam itu apa? Kedudukan bapak atau ibu mertua itu seperti bapak ibu kandung. Ya. Ono wae mbokmu wae anunan. Loh, rumah saya ini ditumbone. Kedudukannya manzilatuhu sama. Terus bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial. Sejauh mana kontribusi kita terhadap dinamika masyarakat? Peran apa yang bisa dilakukan agar bermanfaat bagi orang banyak? Atau justru menjadi beban masyarakat? Khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah apa? Bermanfaat bagi masyarakat. Jangan malah jadi beban masyarakat. Jerjalo tulung. Ya. Terus keterlibatan dengan organisasi sosial keagamaan. Sudahkah kita sisihkan waktu untuk kegiatan bermasyarakat? Misalnya terlibat di RT, RW. Ada nggak peran kita? Takmir masjid. Mas Pak Syambar ikut jadi takmir masjid di sini.
wah tak baru masjid reneng apa-apa nih. Jadi kepekaannya itu seakan-akan hidupnya itu untuk apa? Dirinya dan keluar. Apa yang bermanfaat bagi masyarakat kami? Bu, jenengan dados pengurus pengajian ibu-ibu. Allah Bu, mboten mawon. Kula sibuk dengan waktu. Coba kita sisihkan apa yang kita bisa berbuat untuk masyarakat banyak. Atau ormas Islam, monggo silakan. Nah sekarang ini profesi adalah pilihan. Setiap orang berhak untuk menentukan pilihannya. Bila sudah memilih profesi tertentu, tentu harus menekuni dan menjalankan apa yang telah menjadi ketentuannya. Profesi panjenengan ya bekerja di rumah sakit ini, iya toh. Nah kemudian bagaimana? Ini saya ambilkan contoh. Bila seseorang telah memilih institusi yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat, maka ia harus memahami yang dibutuhkan pelanggan, emotional needs. Misalnya di perbankan, ya termasuk di rumah sakit kita ini. Orang datang ke rumah sakit ini ya, itu dia pasti punya apa? Keperluan. Kita harus tahu, entah itu pasien, entah itu pengantar pasien. Maka bagaimana sikap kita? Ya mestinya kita hargai. Kita hargai. Lebih daripada itu, jangan menyepelekan dia. Anggap dia itu sebagai orang penting. Kadang-kadang kita nggak tahu ya background daripada orang yang datang itu. Ketoke lunah-lunuh, nek omahe magrom-magrom. Ketoke sederhana, rene bulane kamu nggawa Mercy. Tapi tatkala di hadapan kita itu, maka orang datang itu perasaan yang ada dalam hatinya, ya, iki piye iki. Maka kita harus menganggap apa? Bahwa dia itu apa? Nah, kita anggap sebagai yang penting. Difahami. Orang ke RSD itu ya, itu dia pasti punya masalah. Dan itu harus dipahami. Masalah macam-macam. Bisa dia itu mau berobat, bisa dia itu mengantarkan pasien, bisa mereka itu apa? Ingin menjenguk pasien. Tatkala diutarakan tentang penyakitnya, kita harus memahami. Nah itu dilakukan dengan Pak Win tadi, keramahan. Keramahan itu kunci. Pegah dengan RSI, apa pegawai ini galak-galak. Lain, alhamdulillah. Ini kok orang yang terlibat di RSI itu struktur organisasinya, perawatnya, tukang sapunya, tukang parkirnya. Tukang parkir jangan dianggap sepele. Itu justru malah kadang-kadang orang datang itu boleh parkir itu kalau diarahkan itu merasa terima kasih. Nah wes kebak solusinya gimana? Nah, terus juga apa? Ketepatan waktu. Saya di sini, ini mau agak sulit juga ya. Dan bu dokter kan jam piro. Ini kadang-kadang belum ya. Sebab dokter itu ya kesibukannya. Ya. Lebih daripada itu apa? Kecepatan pelayanan.
Alhamdulillah kita ini sudah dikenal apa ya, cepat. Nah sekarang rumah sakit yang lain-lain itu juga mulai digenjot itu Pak, kecepatan layanan. Dulu Galioso terkenal, wah anak orang kayak ngatang-ngatang orang dan ditandani. Terus adanya apa? Kejelasan informasi. Penjenengan kalau memberi informasi itu yang jelas. Ya. Misalnya di apotek, Bu, ini obatnya reno telu nggih. Siji pinggen niki, siji pinggen niki, siji pinggen niki. Informasinya jelas. Alhamdulillah sekarang sudah di apa? Niki nek mboten sah diunjuk nggih, tapi dengan ramah. Ya secara keseluruhan insya Allah sudah bagus, tapi perlu masih ada apa? Peningkatan. Dan yang terakhir itu mesti adanya pujian. Motor wah panjenengan itu ternyata ya, dihargai. Nah itu kalau di perbankan juga sama ya. Mari Pak, Bu, apa yang bisa saya bantu? Wah ini kata-kata pertama ini sudah menunjukkan apa? Ya. Terus ibadah. Insya Allah pas nanti jam 9. Ibadah pun mesti direfleksi dan direncanakan. Setahun kemarin itu ibadah saya gimana ya? Wah, mestinya saya harus menikah untuk tahun depan. Sudahkah ibadah seseorang itu sesuai dengan yang ditentukan? Ya saya Pak, kita juga koreksi Pak. Kalau saya sholat kayak gini, itu sebenarnya bener apa belum? Kalau saya wudhu seperti ini tuntunannya ada enggak ya? Ibadah itu ya dalam usul fikih itu. Al-aslu fil ibadah at-tahrim hatta yakumu dalil ala amri. Ibadah itu pada dasarnya haram kecuali yang diperintahkan. Nah perintahnya ada enggak? Nasnya ada enggak? Dalilnya ada enggak? Itu aja yang kita laksanakan. Ya. Sholat ya standarnya seperti standar sholat Rasulullah saja. Shollu kama ra'aitumuni, sholatlah sebagaimana aku Rasul sholat. Kadang-kadang kita ini yang diperintahkan aja masih belum banyak yang kita lakukan, kok akan melakukan hal yang tidak diperintahkan. Lain kalau dengan muamalah. Kalau muamalah itu apa? Al-aslu fil muamal al-ibahah. Muamalah itu hubungan kita sesama kita. Muamalah itu pada dasarnya adalah mubah. Hatta yakumu dalil ala tahrimi, sampai ada dalil yang melarangnya. Pinjam-meminjam itu boleh enggak? Boleh. Misalnya saya dengan Pak Jogi, Pak, saya pinjam motornya Pak. Untuk apa Pak Muhtar? Ya karena ban saya kempes, saya celak di punggung Muhtar untuk antar pulang. Oh silahkan. Boleh nggak? Boleh. Tapi suatu ketika saya pinjam motor lagi, Pak Sugi saya pinjam motornya. Untuk apa Pak Muhtar? Untuk jambret. Pinjamnya sama Pak, tapi peruntukannya lain. Jadi jelas jambret itu nggak boleh. Kenapa? Jambret itu haram. Kalau nyilei pit motor gue jambret, nyilei celurit gue jambret, nah ini termasuk haram. Nampani barang jambretan, cepel polisi sendiri Pak. Jadi bedanya ibadah dan muamalah itu.
Bagaimana dengan sholat kita, puasa, zakat, dan haji kita? Apakah sholatnya masih bolong-bolong? Nah, kapan bisa sempurna? Tahun Maret mesti harus tidak bolong-bolong. Puasa, ya, monggo sebentar lagi juga akan puasa ini. Zakat, dulu saya menerima zakat. Kapan ya saya tidak menerima zakat lagi? Dulu zakat saya baru sekian. Kapan ya zakat saya lebih dari itu? Haji, antrene 30 tahun. Tapi sudah dirancang dulu. Ini meskipun masih lama waktu dirancang. Kapan kita bisa haji? Terus sejauh mana amalan-amalan sunnah dilakukan? Nah, ini Pak. Jadi di Islam itu ada wajib, ada sunnah. Puasa Ramadan, ada puasa Senin Kamis, ada sholat fardu, ada sholat rawatib, ada zakat, tapi juga ada infak, sedekah, gitu kan? Nah, kemudian termasuk sunnah-sunnah yang lain. Nah, ini keimanan ini, Pak. Sudahkah lurus iman kita ini? Saya kadang-kadang kita itu beriman, neng biasa saya karo sok neng gone dukun. Ya. Itu kemarin itu pemilihan legislatif, pilkada segala itu apa Pak? Oh, dukun laris Pak. Laris. Mereka itu minta apa? Ya, minta gimana supaya jadi. Loh, saya itu pernah juga Pak pernah saya itu kemalingan, Pak, kecolongan. Saya itu kemalingan itu di rumah sampai 3 kali. Orang-orang pada menurut saya, Pak Mutar, kemalingan, buat dibantu Pak. Ada orang datang, Pak, anu mawon Pak, ini berkuatan sebek, dukun, jos Pak. Ini mungkin sakit ningali siapa yang ngambil, jam berapa, apa saja yang diambil. Matur suwun. Saya tahu maksudnya baik, tapi caranya saja yang benar. Sampun matur suwun, betul sama Pak. Tapi dia nekat Pak, moro nang dukun. Setelah moro datang ke rumah saya, Pak Mutar, lo pun ketemu oleh dukune. Ngeten Pak, insya Allah makanya jangan ketemu. Ngeten syaratnya Pak. Lah syaratnya nopo? Mungkin sampean turun nang ngarep lawang selama 3 hari 3 malam. Iya. Makin ini pembina yayasan jamaah haji apa? Nah, jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu ya. Sekarang sudah jam 9, saya cukup. Nanti panjenengan masih ada kegiatan yang lain. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.